Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Fatista Mutmainah dengan NIM 05401812 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan perbaikan tugas satu mata kuliah praktik yaitu mata kuliah struktur data dengan kode mata kuliah yaitu STSI 4104.148. Oke, kita langsung ke soalnya. Ya, di sini soal nomor satu itu kita disuruh membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer, kemudian variabelnya struktur baris. Kita deklarasikan dulu tipe datanya itu integer, kemudian variabelnya struktur baris. Nah, di sini untuk menampilkan output berarti kita harus mengisi value dari atribut itu sendiri. Karena di sini tipe datanya integer, jadi kita masukin value-nya itu ya bilangan bulat. Misalkan di sini saya masukin 10. Nah, udah kan, habis itu kita panggil. Kita panggil, dengan menyebutkan nama variabelnya. Nah, coba kita run. Nah, ini udah jadi ya, build sukses. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 itu membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Oke, kita deklarasikan dulu tipe datanya itu adalah string. Kemudian nama variabelnya itu kata baru. Ini kemudian kita isi value-nya yaitu deklarasi tipe data string. Kemudian untuk menampilkan value yang ada dalam variabel ini, kita panggil ya menggunakan nama variabel itu sendiri. Kita panggil menggunakan nama variabel. Nah, coba kita ini. Nah, ini udah muncul ya. Soal 2. Oke, kita next ke soal nomor 3. Dan nomor 3, kita disuruh untuk membuat deklarasi array satu dimensi dengan nama variabelnya itu 4 angka. Kemudian tipe datanya integer uh, dengan value yang berisi angka sekian. Oke. Integer, kemudian 4 angka. Nah, untuk pendeklarasian array, itu kita awali dengan tipe datanya itu apa, kemudian nama variabelnya apa, kemudian diikuti dengan kurung siku. Sama dengan integer, new integer, kemudian kurung siku, kemudian kurung perawal. Nah, di sini kita masukkan value-nya apa? 7, 10, 20, 23. Nah, sistem Nah, untuk menampilkan
isi dari data yang dalam array itu kita perlu menyebutkan nama variabelnya dulu. Kita panggil nama variabelnya itu 4 angka. Kemudian kita sebutin indeks yang keberapa dari data yang mau kita tampilin. Misalkan di sini kan ada 4 data ya. Ada 4 data yang kita masukin ke dalam array. Kemudian kalau misalnya dalam array itu kan namanya indeks ya, sebutannya indeks. Nah, kalau misalnya dalam array itu data yang pertama disebut dengan indeks kosong. Kemudian data yang kedua itu indeks ke satu. Kemudian data yang ketiga itu indeks ke dua. Kemudian data yang keempat itu indeks ketiga. Misalkan di sini saya akan menampilkan data dengan indeks kedua. Coba kita running. Nah, ini sudah muncul ya soal nomor 3 bahwa saya tuh ingin menampilkan data yang ada dalam array yaitu 20. Sehingga saya cukup untuk memanggil nama variabelnya dan indeks nomor berapa. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. 4 itu kita disuruh mendeklarasikan array 2 dimensi dengan nama variabelnya angka, kemudian tipe datanya string. Terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Oke. Oke. Di sini untuk pendeklarasian array 2 dimensi, berarti kita tulis dulu tipe datanya itu string. Kemudian kita pakai kurung siku 2 kali. Seperti ini. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Itu adalah angka. Di sini pakai kurung kurawal. Karena ini merupakan array 2 dimensi, berarti kita akan membuat array dalam array, di mana ketika kita membuat ini kurung kurawal yang pertama, berarti kita harus membuat kurung kurawal lagi yang ada dalam kurung kurawal. Misalkan buat, kita masukkan datanya ya. Itu 1, 3, 5, koma, kemudian 14, 19, 20, 22, 27, 29. Nah, udah. Kita udah buat deklarasinya. Kemudian ketika kita ingin menampilkan data yang ada di dalam array 2 dimensi, itu kita pakai sistem print online, sistem out, sistem out, print line. Kemudian sama seperti ketika kita mendeklarasikan array 1 dimensi, itu kita panggil dulu nama variabelnya, itu ada angka. Kemudian karena ini merupakan array 2 dimensi, berarti kan ada array dalam array. Jadi kita sebutin array yang paling luar dulu. Array yang paling luar itu yang ini. Ini yang kurung kurawal pertama, kemudian kurung kurawal kedua, kemudian kurung kurawal ketiga. Jadi mana? Misal untuk kurung kurawal pertama, itu dalamnya ada array. Ada array lagi yang dimana datanya itu ada 1, 2, dan 1, 3, dan 5. Nah, em, misalkan gini, saya tuh mau nampilin data yang ada di dalam array. Kita tulis dulu array yang paling terluar. Ini kan berarti indeks ke 0, ini indeks pertama, ini indeks kedua. Kan di sini saya mau nampilin data yang ada di indeks ke 0. Kemudian di indeks ke 0 itu saya mau nampilin data yang ada di indeks ke 1. Berarti saya mau nampilin yang angka 3 ini. Karena kan ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks ke 2. Nah, coba kita run. Nah, ini udah jadi ya soal nomor 4, udah sukses. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5.
kita disuruh untuk mendeklarasikan link list dengan nama variabel tulis angka yang memiliki list sekian. Oke, menggunakan link list berarti kita definisikan dulu link list itu sendiri. String, kemudian nama variabelnya itu ada list angka dengan new link list. Nah, gini kan, ini ada merah-merah kedetek error itu kenapa? Karena kita belum mengimpor link list itu ke dalam file Java-nya kita. Caranya gimana? Kita klik di sini, kemudian tekan yang ada di keyboard itu Alt plus Enter. Nah, ini kan ada Add Import for Java. Kemudian kita klik Enter aja. Kemudian di sini udah otomatis keimpor ya link listnya. Oke, kita lanjut. Lanjut, kita akan menambahkan data dalam link list. Kita identifikasi dulu nama variabelnya, list angka, kemudian titik add. Yang pertama itu ada 22. Oke, kemudian list angka add 19. Hmm, 72. Nah, ini sudah kita tambahkan ya dalam link list. Kemudian gimana caranya untuk menampilkan? Oke, pertama bisa pakai sistem outprint line. Oh, ini pakai kalau salah ya. Kita ketik di line. Kan di sini pengantarnya itu kata pertama. Kita pakai terus kemudian kita tulis nama variabelnya itu ada list angka titik get untuk mendapatkan data yang ada dalam list tersebut. Misalkan di sini, nah eh, link list angka get. Nah kita tuh mau mendapatkan data yang ke indeks berapa gitu. Ini kan berarti indeks yang ke 0. Ini 1, 2, 3, dan 4. Yang kita urut ya dari indeks ke 0. Kemudian kita copy aja. Ini 1. Ketiga, 4, 5. Nah, coba kita compile. Nah, ini datanya udah masuk ya. Full success. Oke, berarti untuk praktik pada kali ini itu berhasil. Mungkin sekian ya. Mungkin sekian untuk video praktik yang bisa saya lakukan. Feedback dari Bu Tutor maupun teman-teman yang melihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.